Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ghafurul Wadud Al-Karimul Mansur Al-Malikil Ma'bud Al-Qalimul Wujud Al-Muta'ali Al-Amthali Wal-Ashkali Wal-Jihad Wal-Hudud Alladhi anara al-wujud binuri sayyidil wujud wa syarrafa wa karrama ummatan biduhuri qamar al-hidayati wa syamsi su'ud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sakil mu'minina syarabat tauhid bikati syuhud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahib al-liwa'il ma'bud wal hawd al-mawlud was sifatil mahmud wa ala alihi wa ashabihi rukai sujud salatan wa salaman daimatan baqiyatan ila yaumil maw'ud. Ya, sama-sama kita muliakan sedanten pengurus Jamiyah apa namanya Pondok dan Jamaah Istighosah As-Siddiq, sedanten para pengajar khususipun panjenenganipun Ustaz Nasihin, panjenenganipun Ustaz Yusin, lan sedanten para ibu-ibu, Bapak RT, Bapak RW, Karawuh Komite Majelis, Penggerak Putri menawi Ibu Husnul Khatimah, lan sedanten ingkang Karawuh Komite Majelis, ingkang mugi-mugi sedanten kawula panjenengan dengan berkat bingah atas kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bakal dipun bingahaken kaliyan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, kenapa kok kita pada malam hari ini pakai gantung-gantungan dan lain sebagainya? Niki bid'ah. Nggih. Niki gawe perkara anyar. Tapi ini adalah hasanah. Niki adalah upaya agar supaya kita itu idharul farah, menunjukkan rasa gembira atas kelahiran ibu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sebuah kisah, dikisahkan ada ba'dus sholihin, sebagian orang yang soleh niku mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa hukmul farah bi wiladatik? Bagaimana hukumnya senang dengan kelahiranmu? Niku mimpinya wong soleh, dan yang dilihat di dalam mimpinya adalah Kanjeng. Kalau kita mimpi yang kita lihat adalah Rasulullah, berarti itu adalah pasti Kanjeng. Beda kalau di luar itu. Tapi pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Orang yang melihatku di dalam mimpi, dia telah benar-benar melihatku. Artinya bukan siapa-siapa, itu memang Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Orang yang melihatku di dalam mimpi, maka akan melihatku nanti di alam nyata. Inna syaitana la yatamathalu bi, sesungguhnya syaitan tidak akan mampu menyerupai aku. Lah orang ini
mimpi Kanjeng Nabi terus takut niki pripun hukumipun kok ngadakan maulidan, ngadakan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengekspresikan rasa syukur kepada Allah atas kegembiraannya, atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan langsung kepada Rasulullah di dalam mimpinya, kaifa hukmul farah bi wiladatik, bagaimanakah hukumnya bergembira atas kelahiranmu wahai Nabi? Dawuhipun Kanjeng Nabi dalam mimpi ini yang saleh niku mau, man fariha bina farihna bih, barang siapa orang yang bergembira karena aku, orang yang bergembira sebab aku, sebab kelahiranku, maka farihna bihi, aku pun akan gembira dengan sebab dia. Artinya perlakuan modelnya tadi berpotensi gembirakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi males napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Rasul, napa ingkang dipun lampahi, napa ingkang dilakoni kali Kanjeng Nabi Muhammad dhateng kawula panjenengan selaku umatnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawula panjenengan kalau mau balas kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak apapun yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak akan cukup mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad. Kalau panjenengan ini hadir di malam hari ini juga karena Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, Nabi Muhammad tidak dilahirkan, maka barangkali saja kaum panjenengan tidak pernah diciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tak ciptakan alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah sebab daripada semua terciptanya semua yang ada di kita. Nur Nabi Muhammad SAW telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh hari, 2000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah seorang Rasul yang bil mu'minina raufur rahim. Dengan segenap orang yang beriman, beliau itu digelari oleh Allah dengan sifatnya Allah. Saya mau tanya, Rauf itu sifatnya siapa? Gusti, namanya siapa? Rahim, Allah. Tapi dalam rangka Nabi Muhammad SAW mencintai kepada kaum muslimin, kaum mukminin, maka Allah menyematkan bil mu'minina raufur rahim. Dengan segenap orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW luar biasa cintanya kepada umatnya. Bahkan ketika Kanjeng Nabi SAW di akhir umurnya, yang diingat itu sanes sinten-sinten, tapi sing dipun elingi niku umate. Bukan keluarganya, bukan anak-anaknya dan lain sebagainya, bukan, tapi umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad itu punya doa pamungkas. Dan setiap para anbiya itu gadah donga yang paling mustajab. Dawuh Kanjeng Nabi, likulli nabi da'watul mustajabah. Setiap satu dari nabi itu mereka memiliki satu doa yang paling pamungkas, doa yang paling didengar oleh Allah. Mereka para anbiya ajaru dakwatahum, mereka menyegerakan doa-doanya yang pamungkas itu, doa-doa yang paling didengar oleh Allah itu untuk di dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku tidak mau menyegerakan daripada doaku,
Aku simpan doaku yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma amin. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu perhatianipun kali umat itu luar biasa. Sampai di akhir usia beliau, Kanjeng Nabi SAW itu pernah dijanjikan oleh Allah dalam surat Wadduha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka. Dan engkau wahai Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka, ini Tuhan engkau wahai Muhammad akan memberikan kepada engkau fatardo, sehingga pemberian itu membuat kamu ridho, membuat kamu senang, membuat kamu bahagia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhir usianya rupanya ingin tahu apa, berupa apa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehingga membuatnya ridha. Dan Nabi Muhammad tatkala mendapatkan janji itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan walan arda wa wahid min ummati dakhalan nar. Aku tidak akan pernah ridha sementara satu daripada umatku masuk ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah. Nabi tidak rela, Nabi tidak ridha umat yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhir hayat beliau itu, beliau sudah indal muhtadar, ketika sakratul maut. Ini malaikat Israel datang menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, wahai Nabi, assalam yubriuka salam, Allah yang maha salam memberikan salam kepada engkau, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau berkenan dan engkau ingin, panjenengan urun wahai Kanjeng Nabi, panjenengan akan kita pertemukan, saya sowankan datang ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau tidak ingin pada saat ini bertemu dengan Allah, artinya dicabut nyawanya oleh malaikat tersebut, maka kamu hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmu. Kanjeng Nabi Muhammad itu paling rindu pertemuannya dengan Allah. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bal ar-rafiqil a'la, sebelum beliau mengatakan pertemuan kepada al-a'la Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini mengatakan kepada malaikat Israel, aina Jibril, di manakah malaikat Jibril? Datanglah Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, man li ummati min ba'di, siapakah yang bertanggung jawab kepada umatku, untuk umatku setelah nanti aku wafat? Wahai Jibril. Jibril tidak mampu berkata apapun kecuali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali membawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapannya. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, assalam yu'bruka salam, adzat yang maha salam, yang memberikan keselamatan, mengucapkan salam kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Dan beliau mengatakan kepadaku, akhbir Habibi Muhammad bi anni lan ukhdillahu abada, sesungguhnya aku tidak akan pernah mengecewakan ini Muhammad selama-lamanya. Boten bakal dipun kecewakan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendengar kabar ini mau bingah, tapi masih ada PR besar, bagaimana keadaan umatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW diberikan kegembiraan lagi oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan, akhbir Habibi Muhammad, kasih kabar kepada ini kekasihku Muhammad, bi annal jannata muharramatun 'alal anbiya wa ummihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuh. Ini semua para anbiya yang ada, mulai Nabi Adam faman dunahu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan lain sebagainya, itu mereka itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga.
Saudara Nabi Muhammad beserta dengan umat-umat mereka, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, dan umatnya para anbiya yang lain, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Saudara Nabi Muhammad kira-kira niku teng surga tulisane do not entry. Gaulan lebu. Muharramatun 'alal anbiya, haram bagi anbiya wa umamihim beserta dengan umat-umat para nabi qabla an tadkhulaha anta wa ummatut, sebelum engkau wahai Muhammad masuk ke dalam surga bersama dengan umatmu. Allahumma amin. Moga-moga kula panjenengan termasuk umat sing masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku tresnane Kanjeng Nabi. Bahkan dalam ba'dul riwayat niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulul anbiya, semua para nabi, lahum manabir min nur, mereka itu punya mimbar-mimbar dari cahaya yang mengantarkan. Mimbar-mimbar itu untuk para anbiya untuk menuju surganya Allah, untuk menuju pintu surganya Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, semua para nabi faraqibuha, mereka itu menaiki mimbar-mimbar yang ada. Ghairu mimbari, selain mimbarku, mimbarku tidak aku gunakan. Kenapa? Makhafatan an atruka ummati fil hisab. Kalau Rasulullah, aku khawatir aku meninggalkan kalau aku naik ke dalam mimbar yang dari cahaya itu. Aku khawatir nanti ada umatku yang masih terselip, belum sukses di dalam hisab. Saking tresno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengentas umatnya yang ada di neraka, dibuntasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai malaikat penunggu neraka mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, ma tarakta li ummatika min baqiyah, tidakkah kau sisakan dari umatmu ini di neraka sesisa sedikit pun tidak kau sisakan wahai Nabi? Ya Allah, ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa kepada kita. Lah makanya para jamaah, kalau panjenengan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini usahakan mengetahui bagaimana cintanya Nabi Muhammad, jangan pernah kita khianati cintanya. Jangan khianati cintanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah mencintai kalian sebelum kalian tahu apa itu cinta. Nabi Muhammad telah merindukan kalian sebelum kalian diciptakan. Nabi SAW suatu saat pernah berkata di hadapan para sahabatnya, wa asyauqan li ahbabi, aku rindu kepada pecinta-pecintaku. Para sahabat bergegas bertanya kepada Nabi, alasna ashabuk, wahai Nabi Muhammad, alasna ahbabuk, bukankah kami termasuk pecinta-pecintamu wahai Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, la, antum ashabi, kalian semua adalah para sahabatku. Amma ahbabi, adapun pecinta-pecintaku, humul kaum, mereka itu adalah sekelompok kaum yang mereka yu'minu bi, beriman kepadaku, walam yarawni, mereka tidak pernah melihat aku. Kuatan tetap jenengan menikah iman kali Kanjeng Nabi napa mboten? Iman kali Kanjeng Nabi napa mboten? Masuk ke dalam janjinya Nabi Muhammad yang dirindukan oleh Rasulullah. Mereka adalah sekelompok kaum yang dimana mereka beriman kepadaku, walam yarawni, sementara mereka tidak pernah melihatku. Saya mau tanya jenengan, apakah hidup sezaman dengan Nabi? Apakah pernah melihat Rasulullah? Berarti kalau panjenengan masuk di dalam kategori orang yang dirindukan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dari setunggal PR kula panjenengan, hanya satu PR kita. Yawaddu ahaduhum idza ra'ani bi anfusihim wa amwalihim, mereka itu tandanya adalah orang yang beriman kepadaku, sementara mereka tidak pernah melihat aku. Dan mereka kalau ditawari untuk melihat Nabi Muhammad,
kalau untuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mau ringan untuk mengorbankan harta mereka, jiwa mereka untuk bertemunya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau panjenengan termasuk nomor batas nomor 3 nih, kira-kira kalau kita untuk bertemu dengan Nabi, kumpul kali Kanjeng Nabi, bisa murafaqah bersama Rasulullah, rela harta, rela nyawa dikorbankan untuk Nabi apa enggak? Itu pertanyaan. Nggih? Kalau saya belum bisa mengatakan iya. Kenapa? Kadang-kadang dijak ayo iki ngikuti Kanjeng Nabi, biar kumpul kali Kanjeng Nabi. Tapi kita lebih mengidolakan daripada adat-adat barat. Jadi ini cinta Kanjeng Nabi. Padahal orang yang cinta itu akan mengakibatkan kepada satu perkumpulan. Dia nama betul. Masya Allah. Saat ini na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang tajarrok itu wani. Kalau kita lihat di media sosial, ada seorang artis yang suka membuka auratnya. Ini orang mengatakan pengen masuk ke dalam neraka. Katanya kalau di dalam neraka nanti bisa kumpul sama artis, nanti kita buat pesta di sana. Ya Allah, ini manusia berhubung ngaguni Islam, ngaguni apa? Islam. Sak bodoh-bodoh ini yang itu masih dia rokok. Setergelintir-tergelincirnya orang itu memahami bahwa dia dalam keadaan tergelincir dan dia belum bisa baik, sehingga dia butuh proses untuk memperbaiki dirinya. Dia terfitnah dengan keadaan, terfitnah dengan hawa nafsu. Tapi pada hakikatnya di dalam dirinya yang pengen Allah ridho kepadanya, pengen Allah mengampuni dosa-dosanya. Lah ini tidak, para jemaah. Ini malah bangga. Saya akan masuk ke dalam neraka dan saya akan pilih masuk ke dalam neraka agar supaya kumpul sama artis-artis barat, nanti kita pesta di sana. Pesta apanya? Tengerokon itu paling ringan yang ada, Bu, paling ringan yang ada, adab yang paling ringan. Niku orang diberikan satu sandal terompah dari bara api neraka, kemudian yang sing sandalan niku sikile uteke sing umum. Dan masalahnya mereka tidak ada kematian, hancur, hidup lagi, hancur, diutuhkan kembali. Begitu abadul abad. Wong-wong yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ya tentu ada proses kalau panjenengan itu untuk dibersihkan kemudian menjadi penghuni surga. Matur nggih? Surga niku tidak boleh masuk kecuali yang bersih. Jinan sumrep Nabi Adam. Salah satu riwayat menceritakan bahwa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Niku gara-gara nang surga gak ono WC. Sallallahu Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat diceritakan Nabi Adam itu ketika terfitnah oleh syaitan, terfitnah oleh iblis, beliau ini memakan buah khuldi, buah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mabutun, perutnya ini sakit mules, sementara mau mengeluarkan yang ada dalam perutnya itu. Di surga tidak ada tempat yang panas. Surga itu lah indah kabeh.
Masa Arab di gua kan boleh kali. Ya lek kali ini kayak kali mriki. Kali nang surga niku abyad minal laban, lebih putih daripada putihnya susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa abrad minal thalaj, lebih dingin daripada apa? Es salju. Masya Allah. Terus masuk Arab gua kotoran di situ tidak ada yang pantas, tanamannya tidak pantas, kebunnya tidak pantas, istana-istananya tidak pantas. Akhirnya Bito Adam alaihi salam, Nabi Adam diturunkan di bumi. Kenapa? Karena bumi ini pakai WC. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya wong sing golek dunya niku ya Masya Allah. WC ini kok pripun? Kula panjenengan menanggapi tentang dunia itu bagaimana? Ya kayak WC. Kula panjenengan butuh WC napa mboten? Tapi apakah mau iktikaf di WC? Kan tidak. Seperlunya saja ala qadril hajatnya saja segera diselesaikan, kemudian keluar dari WC. Anggap saja WC saya ini kepenahan jumlah lah. Kalau bahasa dulu namanya itu kan bau luar biasa ya, kira-kira sampai 5 menit keluar. Cepet-cepet kan tutup ini terus selesai, terus kemudian keluar. Iku kayak donya, kula panjenengan cari dunia ya. Untuk apa? Untuk kita modal untuk akhirat kita. Nah, sekedarnya kemudian tujuannya adalah akhirat begitu, karena kita menganggap dunia ini kayak jumlah. Itu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mula kawula panjenengan menikah muga-muga saged mlebu nang surga ing manusia Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang kula mulyakaken, niku tresnane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka kula panjenengan kedah bales. Jangan khianati kula panjenengan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Nabi, orang yang mengikuti Nabi, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga. Dan tidak akan orang itu dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali biquwwatil ittiba, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya sekedar mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, dengan cinta Ramadan, cinta Ramadan. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mereka kaum daripada Nabi Musa juga mengaku cinta kepada Nabi Musa. Mereka kaum daripada Nabi Isa juga mengaku cinta daripada Nabi Isa. Tapi apakah mereka kaum Nabi Musa dan Nabi Isa akan dikumpulkan bersama Nabi Musa dan Isa? Buatan para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena mereka tidak ada ittiba, boten ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo sakniki dengan berkat peringatan, dengan hikmah peringatan Maulid Nabi ini, kawula panjenengan ayo balas daripada tresnane Kanjeng Nabi. Bagaimana kita membalas tresnane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya kita mau datang kepada Rasulullah untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad, menggunakan kedua kelopak mata kita datang ke Madinah, itu semuanya pengorbanan, tidak akan pernah mampu untuk membalas daripada kebaikan Nabi Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, kalau engkau ini mau membalas kebaikan Nabi Muhammad, kalau kau mau membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau cita sa'iyan alal aini sa'iri, walaupun kau mendatangi Nabi Muhammad menggunakan kedua kelopak mata kalian, datang kepada Nabi Muhammad untuk membalas kebaikannya, lan tadsi nabiyyak, tidak akan pernah mampu membalas kebaikan Rasulullah.
Lalu pripun carane? Ayo ikuti Nabi Muhammad. Monggo hidupkan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo didik anak-anak kita kenalkan kepada sosok Nabi Muhammad. Idolakan di dalam hati mereka tentang sosok Nabi Muhammad. Besarkan di dalam hati kita dan anak-anak kita sosok Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau sampai nama sosok Nabi Muhammad besar di dalam hati manusia, maka manusia itu akan besar di dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dipandang oleh Allah. Segala sesuatu praktek yang mengikuti Nabi Muhammad SAW mungkin dipandang sepele oleh manusia, tapi tidak akan pernah dipandang sepele oleh Allah. Halo, para hadirin, hadirat, para bapak ibu yang dirahmati Allah. Sampai dahar menggunakan tangan mulut. Niku sing usum apa mboten? Asik. Niku niati ngikuti Kanjeng Nabi napa pancen penak? Orang minum susah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Kalian pernah tidak minum mobil ini? Diawali ketika satu kali minum, 3 kali teguhan, diawali setiap nafasan tadi itu diawali dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Paham ya? Dikatakan oleh Imam Syarawi bahwasanya orang yang minum dengan cara Nabi Muhammad SAW ketika ini, maka selama air itu masih ada dalam tubuh orang yang meminum tadi itu, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pertanyaannya kadang-kadang kalau panjenengan perkara sepele model ngoten niku tidak pernah kita anggap perkara yang besar. Kadang-kadang kita sepelekan. Ikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, piring panjenengan itu piring makan jenengan goreti piring ini gampang loh mbak ini. Wong sing goreti piring ini kadang-kadang juga jijik. Orang yang pakai tangan yang tidak memakai sendok dibilang wah nggak sopan. Nggih? Kadang-kadang seperti itu. Kita di zaman yang seperti ini para jamaah. Ayo tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW siapa menjadi orang yang langka di akhir zaman ini. Nabi Muhammad menjanjikan tuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW budi'at bada'ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Agama itu dimulai dengan sesuatu yang langka. Orang pertama tahu Islam akan apa ini? Agama apa ini? Ajaran baru apa ini? Kemudian semakin familiar, semakin tersebar bagaimana ajaran Islam, fasayaudu ghariban kama bada. Suatu saat nanti akan kembali langka kembali. Ajaran-ajaran Islam sudah mulai langka kembali. Di antaranya adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi orang-orang yang gharib, yang dianggap langka. Siapa? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Mereka itu adalah orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW di tengah orang-orang pada mematikan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi saya tanya, sak menten kata ini ada 100 orang. Kalau sholat ada yang pakai siwak atau enggak? Halo, pakai siwak atau enggak? 100. Kecuali ini orang-orang jalsatul itsnin, orang-orang Indonesia bersalawat. Ini saya yakin mereka bawa siwak. Nah ini lihat nih, nah, di kantongnya nih ada sih. Mungkin panjenengan ketika bawa siwak kemana-mana, bawa siwak kayu, orang akan melihat kok cek ngapain kayu di kantongnya nanti.
Arep sholat siwakan di sini. Allahu Akbar. Mau ngaji siwakan dulu. Mau melakukan aktivitas yang baik siwakan. Mau tidur siwakan. Bangun tidur siwakan. Kenapa kok demikian itu? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, monggo kita cari oleh-oleh dari majelis ini. Siap ya? Siap kira-kira penjelasan semua yang bersiwak? Angel. Oke? Di mana kita akan dapat kayu seperti itu, Be? Di toko haji, di toko umroh oleh-oleh haji itu banyak. Harganya 10.000 kalau nggak salah. Ya? Kalau nggak ada pakai zaitun, kalau nggak ada pakai pelepah korma, kalau nggak ada pakai setiap kayu yang memiliki wangi, yang berserat. Kalau nggak ada sembuh kayu-kayu apa wae. Lek panjenengan menganggap ini kan katro ini tahun berapa, kemudian harus pakai kayu. Jenengan pakai yang milenial mau. Jenengan pakai yang kekinian saja, pakai metode. Pakai formula, pakai sikat gigi. Siap Ramadan. Kemana-mana kita bawa sikat gigi. Malu lagi kan panjenengan. Nggih Ramadan. Malu masa kemana-mana saya bawa sikat gigi. Koyok-koyok niki sikatan setiap hari ku mboten kodal, budale. Kadang-kadang begitu. Wes, sampai tetap punya alasan seperti itu, jenengan pakai ujung-ujung baju panjenengan. Enak apa badan? Cek di ujung bajunya tadi ibu, Pak, seperti ini. Lek sing ibu-ibu bagian pakai mukena, rusukkan saja. Diniati mengikuti kajian Nabi al-istiyah. Itu bedanya wong sing ngerti kali wong sing boten ngerti. Makanya dibuat dakwakan ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Darajat Allah mengangkat daripada orang-orang yang beriman. Di antara kalian Allah angkat di antara kalian itu seorang ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dengan derajat yang banyak. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, antara derajat orang alim dengan derajat orang yang tidak alim itu adalah bi khamsami'ati am. Perjalanan 500 tahun. Ma baina kulla dikatakan 700 derajat. Yang antara 700 itu satu per satu, 701 sampai 700 niku wau adalah perjalanan 500 tahun. 500 tahun kali 700. Bedane wong sing ngerti kali sing mboten ngerti. Nggih. Saniki sampeyan wis ngerti kabeh nggih. Pun sumerep nggih. Masalah siwak. Itulah bedanya. Orang yang sholat Allahu Akbar dengan menggunakan siwak walaupun dengan ujung baju. Allahu Akbar niki yang lebih utama daripada 70. Jadi orang yang diberikan Nabi rakaat ini bisiwak afdal. Rakaat ini bisiwak afdal min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat yang orang yang menggunakan siwak walaupun dengan menggunakan ujung baju ini lebih utama daripada orang yang melakukan 70 rakaat. Saudara Nabi Muhammad. Saya tanya gampang apa benar? Loh kenapa? Padahal memiliki KCN nomor 1 detik, 2 detik, tapi kok sakit seperti itu? Keterpautannya karena Allah menghargai Nabi, karena Allah pandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat diremehkan apapun yang berkaitan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama al-ittiba lahu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mithaluhu mithalul jauhar, perumpamaannya perumpamaan berlian. Jenengan sumber berlian apa badan? Al-muthmin al-ghali, yang mahal kalau dibandingkan daripada minal asya al-muthminah, kalau dibandingkan daripada perkara-perkara yang mahal yang lainnya. Faqaliluha kal kathir min ghairiha, sedikitnya berlian itu seperti banyaknya selain berlian dari perkara yang berharga. Berlian sak ini Bu, berlian 1 meter niku kira-kira karo mobil Avanza juga pilih pundi?
Halo. Berlian sak jempolan karo mobil sitok pilih pundi? Berlian. Wong sing ngerti maknane berlian, regane berlian, berharganya berlian, pasti akan memilih berlian. Tapi orang yang tidak tahu harganya berlian, mulianya berlian, maka pasti akan memilih sesuatu yang tampak mewahnya, tampak besar, mobil besar, berlian cilik dia apa? Digawe ya apa-apa nih. Orang tambahnya punya mungkin apa tuh? Tapi lek mobil langsung ketok. Tapi orang yang tahu tentang besarnya, harganya berlian itu pasti akan pilih berlian, kemudian nanti akan ditukar dengan mobil bisa mulai 10. Betul apa betul? Itulah perumpamaan sunnah-sunnahnya Nabi, perumpamaan mengikuti Rasulullah SAW. Sedikit yang remeh tentang mengikuti Nabi Muhammad itu bandingan daripada pahala yang diberikan oleh Allah seperti besar daripada amalan-amalan yang lain. Saudara Nabi Muhammad, hanya masalah sifat negeri sekian kita tampun oleh keutamaan yang luar biasa. Hanya makan dengan menggunakan jari-jari kita sampun mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Hanya 2 rakaat sebelum sholat fardu, 2 rakaat setelah fardu, dan lain sebagainya. Niku mau menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memandang kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Maka nih monggo kita balas daripada cintanya Nabi Muhammad kepada kita dengan kita hidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kanjeng Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan bahwasannya man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnahku maka dia betul-betul telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang menghidupkan sunnahku, orang yang mencintai aku maka akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan Allah panjenengan akan dikumpulkan di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah panjenengan dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, dengan berkat rasa senang Allah panjenengan dengan kelahiran berkat Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad akan menyenangkan Allah panjenengan, membahagiakan Allah panjenengan. Mungkin Allah panjenengan termasuk umat yang akan betul-betul diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salihah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan madrasah ini adalah madrasah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam berjalannya pondok ini mudah-mudahan akan membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujib sailin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika min nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allah min al-amn wa jalla ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ya rabbana ya dzal rahmat as-sama wa al-'afa wa al-ghina anta mujibus sa'ilin ya Allah yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisadrika min ya Allah واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا واغفر بتوبتنا انت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبدول والمرتضى بالقبول وجاه جبر الامين ثم الصلاه والسلام على النبي خير الانام واله الكرام وصحبه التابعين الحمد لله رب العالمين والعفو minkum, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan awal sampai akhir. Mungkin diparingi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki wonten pertanyaan saking Gus Yusin niki monggo wonten hadiah. Niki tukar apa hadiah niki? Nggih. Monggo para iki untuk anak-anak apa sak ibu-ibu ini? Nggih. Ibu-ibu nggih, monggo. Jamaah yang dirahmati Allah.
istrinipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wonten banyak, ada 11. Nggih. Sebutkan 3 dari istri-istrinya Kanjeng Nabi. Jenengan terus ngidolaken Kanjeng Nabi. Kalau mengidolakan Kanjeng Nabi berarti pasti tahu daripada nama-nama istrinya Kanjeng. Enggak 3 mawon. Ya, sakit ngajak Bu, langsung dulu Habib ini. Enggak. Ya, ini. Sinten? Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Betul Ramadan. Betul Ramadan. Mulai kapan ibu dengan Nabi rapi dengan Nabi? Aminah itu ibu ini pun Kanjeng. Ya, itu nih. Nggih nika. Cita Vera nika. Nggih, sedikit maju. Maju. Berdiri ya Mbak, berdiri. Ngadeg ngono iki. Khadijah, Umi Salamah, Aisyah. Umi Salamah ini kapan dari Gusti Hah? Keliru. Enggak. Khadijah betul. Aisyah betul. Bon yang lain. Yang mana ya? Putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku semuanya tidak memiliki keturunan yang sampai sekarang masih ada. Putra putri ini Kanjeng Nabi, mereka ada yang meninggal dunia, ada yang memiliki yang memiliki keturunan tapi kemudian tidak sampai sekarang. Hanya 1. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi yang sampai sekarang masih ada itu lewat siapa? Husain. Putri nih, enten yang budi dewi kak. Iya, leres, enggak. Mas Fatimah. Niki gampang ya. Saya kapan Nabi Muhammad lahir? Bang. Oke, leres. Bu. Oke. Setengah menit. Pada tahun 2020 Masehi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal berapa? Oke, leres, monggo Kang Baid. Indi. Yang saya mantan ini mungkin asal komando diri guru besar kita Habib Mustafa upami di sholawatnya Al Habib, monggo sarang-sarang engkang diimutakan monggo dipersiapkan ngentosi komandene mantan ini insyaallah Habib komando monggo sarang-sarang kanthi bagiane kula panjenengan sedaya. Iya Mbak, Habib dari Rian Mbak, Rian. Salam Nabi Muhammad. Salam